Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian kasih, Petrus dan teman-temannya sangat sedih dan putus asa ketika mereka ditinggalkan oleh Yesus. Mereka tidak tahu harus berbuat apa lagi, karena begitu ruwet pikiran mereka. Mereka dilanda keputusasaan yang sangat mendalam. Mereka tidak lagi mampu menatap masa depan. Hidup terasa menjadi gelap, hitam, dan kelabu sama sekali. Kebanyakan dari mereka adalah nelayan-nelayan, itu kita tahu dalam kisahnya. Petrus yang sangat kecewa atas kematian Yesus, ia telah mendengar kabar kebangkitan Kristus, tetapi masih juga tidak percaya dan memutuskan kembali ke kehidupan yang lama, yaitu sebagai nelayan. Kekecewaan, keputusasaan membuat Petrus itu mengambil sikap seperti itu. Ngapain menjadi saksi Yesus kalau toh dia tak ada lagi? Maka ketika Petrus memberitahu teman-temannya bahwa ia pergi menangkap ikan, mereka pun ingin ikut semuanya. Mereka ini sepakat menjauh dari rencana Allah dalam hidup mereka. Sepakat menjalani kehidupan lamanya yang menurut Petrus jauh lebih menjanjikan daripada menjadi saksi kebangkitan Kristus itu sendiri. Itulah yang mereka pikirkan pada saat itu. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, para murid sebenarnya orang-orang yang jago menangkap ikan. Namun malam itu mereka tidak berhasil menangkap seekor pun ikan di dalam jala mereka. Tapi situasi berubah saat pagi datang. Yesus berdiri di pantai, tetapi murid-murid tidak mengenali dia. Lalu Yesus memanggil mereka, menanyakan apakah mereka punya ikan. Murid-murid mengakui kegagalannya, berkata tidak ada. Mereka tidak bisa menangkap ikan malam itu. Lalu Yesus menyuruh mereka untuk menangkap ikan di sebelah kanan perahu agar memperoleh ikan itu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, perkataan Yesus seolah-olah memberi janji yang besar sekali. Bukan sekedar usulan bahwa mereka akan memperoleh ikan. Bukan barangkali di sana mereka akan mendapat ikan. Janji yang muncul. Karena apa? Karena Yesus berkata, "Terbarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh." Kata maka kamu akan memperoleh merupakan janji bahwa itu pasti. Bahwa orang itu berkata tidak bohong, maka mereka melakukannya. Dan benar saja ketika mereka patuh, mereka taat pada kata-kata Yesus, mereka sampai tidak bisa mengangkat jala mereka karena banyaknya ikan di jala tersebut. Yohanes kemudian mengenali bahwa dia adalah Tuhan. Dia adalah Yesus. Dia adalah guru mereka. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, Yesus menemui murid-muridnya saat mereka gagal total atau gatot itu sendiri. Melalui apa yang dia perbuat, Yesus menyatakan dan membuktikan dirinya sebagai Tuhan yang memperhatikan kehidupan mereka, sekaligus juga memenuhi kebutuhan mereka. Dari peristiwa ini kita dapat melihat bahwa cinta Tuhan itu begitu kuat, mampu menarik kembali satu persatu para murid yang dikasihnya kembali percaya kepadanya, ditarik satu persatu. Cintanya yang begitu kuat mampu membuat Petrus malu atas dirinya sendiri. Dia malu sebagai pemimpin di hadapan para murid yang lain bahwa dia tidak mempercayai kebangkitan itu sendiri. Begitu malunya sehingga ia memilih
terjun ke dalam danau, menghindari perjumpaan dengan Yesus secara langsung. Malu. Dia itu pemimpin, dia itu jangan pemimpin, diterima sebagai pemimpin di antara para murid. Kok tidak mempercayai kebangkitan itu sendiri? Bapak, Ibu, dan saudara kasih, sudah berapa kalikah kita memalingkan diri dari Tuhan saat kenyataan jauh dari harapan kita? Saya yakin mungkin bahwa di antara kita, mungkin kita sendiri pernah memalingkan diri kita dari Allah karena ada sesuatu yang kita harapkan tapi tidak sampai. Kita sering memilih mengikuti rencana kita sendiri dan akhirnya gagal. Dan saat tawaran yang lain datang begitu menariknya, beranikah kita menolaknya? Karena hal itu menjauhkan kita dari Tuhan. Ada tawaran, coba kamu nggak usah pakai nama baptis, kamu akan lebih leluasa bergerak. Tawaran menggiurkan. Jadi kalau kita kecewa, marah sama Tuhan, rasanya sia-sia saja karena Ia akan kembali menyapa kita dengan cintanya yang lembut, halus, dan luar biasa. Jadi kalau kita itu mencoba menolaknya, tetapi Allah tetap menarik kita, berusaha terus-menerus menarik kita supaya kita hidup bahagia. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, semoga kita semakin menyadari bahwa yang membuat kita kembali kepadanya hanyalah cintanya yang begitu kuat. Tak seorang pun manusia sanggup menolak cinta Tuhan. Begitu kuat cintanya pada kita, sampai kita kembali bertekuk lutut dan mengaku, Dialah Tuhan, Dialah Juru Selamat kita. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, melalui peristiwa ini, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa Dialah sumber keberhasilan. Dialah sumber kesuksesan dalam hidup kita. Maka bergantung padanya dalam setiap situasi dan keadaan adalah penting, karena Dialah yang berkuasa atas segala sesuatunya. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita untuk bergantung pada Tuhan dalam segala perkara. Beranikah kita melantunkan lagu dan menghayati lagu, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Mengandalkan Tuhan berarti hidup kita akan mengalami damai dan sejahtera. Pandanglah di sini, Yesus adalah andalanku, andalan kita semua.